Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Kali ini saya akan menceritakan mengenai sejarah Bani Israel. Kisah ini akan saya bagi menjadi dua bagian, dan ini adalah bagian pertama, yaitu mengenai sejarah Bani Israel dan karunia Tuhan serta kelakuan mereka pada nabi-nabi. Berikut adalah kisahnya. Mari kita melihat isi daripada Quran surat Al-Baqarah. Ketika dibuka dengan klarifikasi tiga golongan. Golongan yang pertama adalah kaum mukmin, dijelaskan dengan 4 ayat, yaitu pada ayat 2 sampai ayat 5. Golongan kedua adalah kaum kafir yang dijelaskan dengan 2 ayat, yaitu pada ayat 6 dan ayat 7. Dan golongan ketiga yaitu kaum munafik yang dijelaskan dengan 13 ayat, yaitu daripada ayat 8 sampai ayat ke-20. Kaum munafik adalah mereka yang berpura-pura memeluk agama Islam, padahal hatinya ingkar. Mereka juga terdiri daripada kaum musyrik Ahlul Kitab. Ahlul Kitab yang paling sengit memusuhi Nabi adalah kaum Yahudi. Mereka keturunan daripada Ibrahim dari jalur Yakub alias Israel. Al-Quran menyebut mereka sebagai Bani Israel. Setelah menjelaskan hikayat pengangkatan Adam sebagai khalifah, itu terdapat pada ayat 30 sampai 39. Al-Quran menjelaskan tentang Bani Israel dan kelakuan mereka. Disisipi pesan-pesan umum. Bani Israel dijelaskan dalam Al-Quran sangatlah panjang, yaitu pada surat Al-Baqarah sekitar 83 ayat, yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 40 sampai dengan ayat ke-123. Pertama-tama Al-Quran mengingatkan berbagai nikmat dan karunia Allah yang telah mereka terima, lantas menagih janji dan komitmen mereka. Allah selamatkan mereka melalui tongkat Musa yang membelah lautan dari kerajaan tentara Fir'aun. Mereka kemudian ingkar, wahai sahabat, ketika Musa naik ke gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Tuhan. Mereka murtad dengan menyembah anak sapi. Allah naungi mereka dari sengatan matahari dan cukupi kebutuhan pangan mereka dengan manna atau makanan sejenis madu dan salwa, yaitu sejenis burung puyuh. Terlepas dari kejaran Fir'aun, mereka pun sampai di tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina. Mereka disuruh memasuki Baitul Maqdis dengan cara membungkuk, yaitu terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 58. Setelah itu banyak adegan buruk Bani Israel yang diceritakan dalam Al-Quran. Melalui tongkat Nabi Musa, Allah cukupi kebutuhan air mereka dan batu yang dipecah dan memancarkan 12 sumber mata air. Mereka kemaru meminta sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah. Sebagian mereka rakus dan melanggar kesucian hari Sabat. Mereka tamak terhadap harta dan Allah kutuk mereka menjadi kera. Ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 65. Al-Quran menceritakan sikap bawel Bani Israel. Ketika salah seorang di antara mereka terbunuh, mereka saling tuduh untuk menguak siapa dalam pembunuhnya. Allah menyuruh Nabi Musa dan kaumnya untuk menyembelih sapi betina. Mereka tanya apa dan bagaimana. Sapi itu di tengah-tengah, tidak muda dan tidak tua. Mereka tanya lagi apa warnanya. Warnanya ialah kuning emas. Belum puas, mereka masih tanya lagi apa ciri lainnya. Sapi itu tidak dikaryakan untuk membajak dan mengairi sawah, mulus dan tanpa belang sedikit pun. Sapi dengan kualifikasi seperti itu yang rumit akibat bawelnya Bani Israel ternyata ada pada seorang yatim. Harganya selangit, daya tawarnya tinggi. Itu cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak yatim dan mendera Bani Israel. Setelah sapi itu disembelih, ekornya dipakai mendera mayit. Mayit itu bangun dan berbicara, mengungkap siapa pembunuhnya. Peringkat buruk lain daripada Bani Israel yang diceritakan Al-Quran adalah tidak adanya respek terhadap para nabi. Setelah Nabi Musa, para nabi datang silih berganti kepada Bani Israel. Sebagian didustakan, sebagian dibunuh. Konon dalam sehari mereka bisa membunuh 70 nabi. Mereka membunuh Nabi Zakaria, mereka membunuh Nabi Yahya, dan merancang mengeksekusi Nabi Isa. Hal ini terdapat dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hidayat Al-Hayara. Kelakuan mereka yang lain yang dikecam dalam Al-Quran adalah mengubah kitab suci. Perihal ini tergambar dalam ucapan Ka'ab Al-Ahbar, yaitu orang Yahudi yang masuk Islam, sebagaimana tertuang dalam kitab Maulid Dibai. Ayahku mengajariku seluruh isi kitab Taurat kecuali 1 lembar. Ia simpan dan masukkan ke dalam peti. Ketika ayahku meninggal, aku buka peti itu. Di dalamnya terdapat 1 lembar yang menerangkan seorang nabi akhir zaman, tempat kelahirannya di Mekah, hijrahnya ke Madinah, kekuasaannya sampai ke negeri Syam.
mereka tahu perihal Nabi Muhammad, tapi menggunting informasi itu. Sebagian ahlul kitab yang lurus mengakui nama Muhammad atau Ahmad tertulis dalam perjanjian lama dan baru. Setelah menguraikan kelakuan mereka di masa lampau, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad, "Apakah kamu berharap mereka akan mengimanimu? Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka agar percaya kepadamu, sedangkan segolongan mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 75. Ketika Muhammad kecil dibawa ke Syam oleh Abu Talib, pada Bukhaira, pendeta Kristen Nestorian menemukan semua tanda kenabian pada anak kecil tersebut. Ia berpesan kepada Abu Talib, "Bawa pulanglah keponakanmu, jauhkan dia dari Yahudi. Demi Allah, jika mereka tahu dan mengenali Muhammad seperti aku, mereka akan mengeksekusinya." Sirah Ibnu Hisham halaman 208. Uraian tentang Bani Israel ditutup dengan ayat yang sangatlah populer di kalangan penceramah. "Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka." Quran Surah Al-Baqarah ayat 120. Demikian sejarah Bani Israel bagian pertama. Semoga teman-teman semua dapat mengambil hikmah daripada kisah yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.